Oke, ini ya. Ini ditanyakan pada soal bagian astronomi OSP 2018 esai. Ini ditanyakan bahwa ini ya, apa namanya, asteroid yang kita anggap bentuknya bulat pada jarak 1,5 AU nih, atau 1,5 satuan astronomi. Nah, ini jarak pengamat ke asteroid ya, ini adalah 1,5 satuan astronomi. Ini diamati dia mempunyai panjang gelombang inframerah ya pada sinar yang dipantulkan. Katakan ini ya, ada sinar matahari yang mengenainya ya, sinar matahari ini dipantulkan pada gelombang yang inframerah atau yang panjang gelombangnya lebih panjang. Di sini ini ya, awalnya asteroid ini dia punya lapisan gelap nih, sehingga permukaannya memiliki albedo. Albedo itu apa sih? Albedo itu adalah rasio antara gelombang yang dipantulkan dibanding dengan energi yang dipantulkan dibandingkan dengan energi yang diterimanya. Katakan ya, albedonya 100%. Artinya kalau albedonya 100%, ini 100% radiasi yang sampai itu dipantulkan. Nah, kalau di sini dinyatakan ya, albedonya adalah 0,12. Ini albedo dalam kondisi pertama ya. Berarti gimana nih? Artinya 0,12 bagian atau 12% cahaya yang atau radiasi yang sampai ini dia dipantulkan. Ini ya, pengertian dari albedo 0,12. Lalu sesaat kemudian asteroid tersebut mengalami tumbukan nih dengan asteroid lain, sehingga lapisan gelap dari asteroid ini ya lepas nih, sehingga albedonya berubah dari 0,12 jadi 0,76. Katakan ya, ini awal dia masih punya lapisan gelap nih di permukaannya nih. Nah, di kondisi yang kedua, setelah dia mengalami tumbukan, dia lapisan gelapnya lepas, dia albedonya menjadi lebih tinggi. Dari yang awalnya 0,12, dia albedonya berubah menjadi 0,76. Artinya apa? 76% dari radiasi yang sampai ini dipantulkan, atau rasio antara radiasi yang dipantulkan dengan radiasi yang sampai itu adalah 76%-nya. Nah, ini ya, radiasi yang sampai. Nah, ini 0,76 bagiannya ini dipantulkan, ini 0,12. Ini artinya gimana nih? Ada yang dipantulkan ya, pasti ada yang diserap. Nah, ada yang diserap nih. Radiasi yang diserap itu rumusnya adalah sisa dari radiasi yang sampai nih. Jadi 0,12 nya ini dipantulkan, sisanya 0, berapa ini berarti ya, 88 bagiannya ini dia diserap oleh tubuh atau bagian ini ya dari asteroid ini. Ini sebaliknya, ini dari 0,76 yang dipantulkan, artinya sisanya 0,24 bagiannya ini diserap dalam kondisi yang kedua. Nah, ketika energi ini diserap, nantinya nanti dia akan memanaskan asteroid yang ada di sini. Jadi panaskan nih, kenapa? Karena ya dia menyerap. Diserap, kita analoginya gini teman-teman. Kita punya objek warnanya putih sama warnanya hitam. Nah, yang putih ini kan lebih banyak memantulkan cahaya ya, sementara yang hitam ini lebih banyak menyerap cahaya. Nah, ketika kita sama-sama panaskan nih di bawah terik matahari, yang terjadi gimana tuh? Yang lebih panas warna putih atau hitam kalau kita sentuh?
yang warna Hitam. hitam ya. Kenapa? Karena warna hitam ini dia albedonya rendah. Sementara yang putih ini albedonya tinggi. Artinya apa? Yang diserap oleh yang warna hitam ini lebih banyak daripada yang dipantulkan. Sementara objek yang warnanya putih ini lebih banyak memantulkan daripada menyerap. Ini juga berlaku di sini. Katakan kondisi pertama ya, albedonya 0,12, masih ada lapisan gelap ya. Ini yang warnanya lebih hitam nih atau gelap nih, sehingga dia lebih panas. Kenapa? Karena di sini yang diserap ada 0,88 bagian atau 88% dari radiasi yang masuk atau mengenainya dia diserap. Ini ya, ini yang diserap ya, energi yang diserap. Jadi katakan energi awal ya yang sampai radiasinya nilainya E nih. Dalam kondisi pertama, energi yang diserap pertama ini nilainya E ya. Ini E serap, ini E yang diserap ini adalah 0,88 dari nilai E, intensitas yang sampai di sini. Ini yang diserap kedua ini adalah 0,24 energi yang sampai. Nah ini ya, ini energi yang sampai. Nah berikutnya kita diminta nih teman-teman, kita diminta ya hitung perbandingan temperatur asteroid saat memiliki lapisan gelap dan setelah kehilangan lapisan gelap. Nah ini energi yang diserap ini ya, ini nanti kemudian apa yang terjadi, dia memanaskan objek ini ya, sehingga objek ini nanti akan memancarkan panas atau memancarkan energi. Nah ini nanti kita bisa dekati dengan hukum yang sama dengan apa ini, hukum radiasi. Yang di energi yang diserap ini sama dengan ini. Kenapa sama dengan ini? Karena yang diserap ini dianggap dia nanti memancarkan kembali, sehingga dia berlaku hukum pancaran di sini. Yang nilainya apa ini? Sigma ya, konstanta Stefan Boltzmann dikali dengan T pangkat 4. Nah sekarang kita diminta nih, pertama adalah kita mencari hitung perbandingan temperatur asteroid saat memiliki lapisan gelap dan setelah lapisan ini hilang. Artinya apa? Kita diminta untuk menghitung perbandingan nih antara temperatur saat dia punya ini banding temperatur setelah dia hilang lapisan gelapnya. Ini nanti bisa berlaku persamaan ini. Energi yang diserap pertama dibagi dengan energi dalam kondisi kedua ya, energi yang diserap dalam kondisi kedua setelah lapisan ini hilang sama dengan ini, sigma kali T kondisi pertama ya, sebelum lapisan tersebut hilang dibagi dengan sigma T setelah kondisi tersebut hilang, pangkat 4 keduanya ini. Nah artinya ini nanti kita bisa coret ya, sigma ini, konstanta Stefan Boltzmann bisa saya coret. Nanti akan berlaku persamaan apa ini, energi yang diserap dalam kondisi pertama dibagi dengan energi yang diserap pada kondisi kedua setelah dia hilang lapisannya. Nah ini sama dengan T1 per T2 pangkat 4. Maka ini nanti kita bisa turunkan T1 bagi T2 sama dengan berapa? Akar energi yang diserap pada kondisi pertama ya, sebelum dia lapisannya hilang, dan energi yang diserap setelah lapisannya ini hilang. Nah nanti berlaku hukum seperti ini. E serap 1 berapa? Ini ya, 0,88 E. Nah yang kedua kondisi setelah dia hilang adalah 0,24 E. Ini akar pangkat 4 ya.
Hasilnya adalah bisa saya coret-coret ini. Pangkat 4 dari 0,88 per 0,24. Ini perbandingan T1 dan T2. Berapa nilainya? 1,383. 1,383. Jadi T1 bagi T2 sama dengan 1,38 atau ya 1,4 juga boleh kalau misalnya kita mau pakai dua angka penting. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ada yang bingung dengan stepnya ini? Pertama kita hitung dulu ketika dia ini ya, energi yang sampai nilainya E ini ya, ini yang diserap berapa nih, karena kan yang dipantulkan sekian nih yang nilainya albedo ya, berarti yang diserapkan sisanya nih. Kemudian energi yang diserap ini nanti akan memanaskan apa namanya objek yang dikenai energi ini ya, dalam hal ini asteroid ya, hingga kemudian dia akan memancarkan kembali energinya yang bisa kita dekati dengan ini hukum pancaran. Energi yang diserap sama dengan energi yang dipancarkan oleh asteroid tersebut. Nah, berlaku bersamaan hukum radiasi sigma T pangkat 4. Nah, tinggal kita bandingkan. EC yang diserap saat sebelum dia kehilangan lapisan gelap dibanding atau dibagi dengan E yang diserap setelah dia hilang lapisannya sama dengan sigma T pangkat 4 bagi T2 pangkat 4. Nah, nanti tinggal kita pindah ruaskan persamaan. Kita akan ketemu T1 per T2 sama dengan akar pangkat 4 dari energi yang diserap dalam kondisi pertama dibagi dengan energi yang diserap pada kondisi yang kedua. Nah, sekarang yang kedua adalah andaikan pantulan radiasi pada asteroid ini diamati pada cahaya tampak, hitung perbandingan flux pantulan setelah dan sebelum lapisan gelap. Jadi kalau flux pantulan tinggal kita bandingkan apa ini ya, nilai albedonya. Nah, flux pantulan ya, ini kan ditanyakan flux pantulan ya, berarti E pantul setelah ya kedua berarti ya, dibanding dengan energi yang dipantulkan atau flux yang dipantulkan sebelum dia kehilangan lapisan gelap, maka berlaku ini, tinggal kita bandingkan apa namanya albedonya. Albedo setelah dia kehilangan lapisan gelap dibagi dengan albedo sebelum dia kehilangan lapisan gelap. Berarti berapa ini? 0,76 dibagi 0,12. Hasilnya adalah 6,33. berapa? 6,333. 6,33. Inilah perbandingan ya, setelah dia kehilangan lapisan gelap dan sebelum lapisan gelap, perbandingannya adalah 6,33 kali. Nah, sekarang kita diminta nih hitung beda terang ya, perbedaan terang asteroid setelah dan sebelum kehilangan lapisan gelap, nyatakan dalam magnitudo visual. Nah, ini ya. Jadi nanti kita tinggal gunakan ini apa namanya, M1 min M2 sama dengan minus 2,5 log E1 per E2 atau sebaliknya. Nah, ini kan ditanyakan ya, hitung terang asteroid setelah dan sebelum kehilangan lapisan. Nah, ini terang asteroid setelah kehilangan lapisan ini ya, lapisan gelap. Ini kita nyatakan dalam E2 ya.
energi pantul yang kedua ya. E pantul 2. Nah, E sebelum kehilangan ya, berarti energi pantulan pertama. Nah, nanti bisa kita nilai seperti ini. M pantul 2 dikurangi dengan magnitudo pantulan pertama sama dengan minus 2,5 log energi yang dipantulkan kedua ya, dibagi dengan energi pantulan pertama. Nah, EP ini artinya flux yang dipantulkan atau radiasi yang dipantulkan setelah dia kehilangan lapisan gelap nih. Kalau EP1 ini sebelum dia kehilangan lapisan gelap. Maka nanti bisa kita nilai berapa nih? Ya, tinggal kita masukkan minus 2,5 log energi pantul pertama berapa? Energi pantul kedua nilainya adalah ini ya, perbandingan albedo sama dengan yang di sini. Berapa ini? 0,76 0,12 bagi 0, ya apa ini? berarti berapa ini? Minus 2,5 log 6,33. Berapa hasilnya? Kita nyatakan dalam selisih magnitudo M2 min M1 min 2,5 kali log 6,33 nih. Berarti hasilnya min 2,003 minus min 2,003 2,003. Nah, ini adalah beda terangnya dalam Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? tidak. Nah, sekarang kita diminta nih yang D ya, yang B ya tadi ya, yang A, yang C, sekarang yang D. Andaikan seorang astronom saat T1 ya masih mengamati adanya lapisan gelap nih. Nah, jadi saat T1 ya dia melihat ada lapisan gelap. Kemudian saat T2 saat lapisan gelapnya telah hilang. Selisih antara T1 dan T2 adalah 1 jam. Jadi katakan ya dia astronom ini dia melihat ya ini saat kondisi pertama nih. Nah, ini sebelum lapisan gelapnya hilang. Ini pada saat T1 nih. Nah, setelah lapisannya hilang pada saat T2 ini posisinya kan udah bergeser ya. Nah, ini diketahui bahwa ini mempunyai selisih waktu adalah 1 jam. Nah, delta T nya adalah 1 jam atau 60 menit atau berapa detik? 3600 detik. Nah, di sini diketahui bahwa kedua posisi ini dia pada membentuk sudut sebesar 5 detik busur. Nah, ini ya. Ini kondisi pertama. Kita gambarkan.
Ya, ini pengamat ya melihat ya dalam kondisi pertama posisinya di sini ya. Di kondisi yang kedua dia posisinya udah bergeser nih. Besar berapa nih? 5 detik busur ya. Nah, ini akan ngebentuk sudut 5 detik busur. Nah, sekarang pertanyaannya, hitung kecepatan tangensial asteroid tersebut. Nyatakan dalam meter per detik. Nah, ini kecepatan tangensial itu adalah kecepatan yang arahnya tegak lurus dengan ini ya, dengan medan pandang. Jadi seperti ini. Makanya ke sana ya. Ini ke sana, ini juga ke sana nih. Nah, kecepatan tangensial ini ya tinggal kita nyatakan dulu dalam satuan apa nih. Ini kan yang diminta dalam meter per detik ya. Nah, sekarang paling gampang nyatakan dulu dalam apa ini? Derajat atau detik busur per detik. Tapi berapa derajat per detik nih? P tangensial ya adalah berapa ini? 5 detik busur per 3600 detik. Berapa detik busur per detik ini berarti ya? Berapa detik busur? Per 3600 0, berapa nih? Berapa? 0,0013 berapa? Sampai digit terakhir. 88. Gimana Mas? Sampai digit terakhir berapa yang muncul di kalkulator? 0,001388. Angka terakhirnya. Enggak, ini masih ada tulisannya enggak? 1388 berapa? Masih. Ya, berapa? 8-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali terus 9. Jadi 0,88889 ini ya. Nah, ini masih panjang nih digitnya. Intinya kurang lebih ini ya. Berapa nih detik busur per sekon? Nah, sekarang ini kan kita udah punya kecepatan ini ya, kecepatan tangensial dalam detik busur per sekon. Nah, ini bisa saya ubah ya. Saya ubah ke dalam kecepatan linier dalam apa ini? Dalam meter per sekon. Caranya gimana? Jadi kecepatan sudut tangensial ya. Nah, kecepatan sudut tangensial. Nah, ini kecepatan linier yang dalam meter per sekon ya. Ini tinggal kita kalikan kecepatan sudut tangensial dikali berapa nih? Dikali jarak ya, D dalam meter dibagi dengan 206265. Jadi kecepatan linier itu sebenarnya adalah kecepatan sudut dalam radian ya. Nah, tapi dalam radian ya dikali dengan jarak dalam meter. Nah, ini kan 1 radian itu kan sama dengan 206265 detik busur. Maka ini kan dalam detik busur ya, kalau kita ubah ke dalam radian ya tinggal kita bagi 206265. Nah, ini nanti ya kecepatan sudutnya jadinya berapa? 0,00138888 dan seterusnya dikali dengan jarak dalam meter. Kita kan punya jarak ini tadi dalam 1,5 AU ya, 1,5 AU. Ini kan kalau kita ubah ke dalam meter berarti 1,5 dikali 1 AU adalah 1,4
1496 kali 10 pangkat 11 meter. Pangkat 11 dibagi 206265. Maka nanti akan ketemu tuh. Ini dalam meter ya, ini dalam detik busur per second. Nah, ini dalam detik busur nih. Nah, nanti akan ketemu nilainya dalam satuan meter per second. Berapa hasilnya? Kecepatan tangensial dari asteroid ini berapa hasilnya? Bentar mas, ini kalkulatornya nggak tahu kenapa. Satu 141,525 Kali 5 kok kali sih 141 salah 1451,525. nih, ini kecepatannya dalam meter per second 1451,25 meter per second. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Jawabannya 1451,25 ya. Oke, ini adalah apa ini? Kecepatan sudut ya. Ini dalam meter per second.
Jadi pertama ya, untuk mencari kecepatan sudut ini, cari dulu kecepatan linier ya. Ini cari dulu kecepatan sudutnya tuh, itu paling gampang. Ini bukan dia bergeser 5 detik busur ya selama 1 jam. Kita cari dulu berapa kecepatan sudutnya ya dalam sudut detik busur per sekon. 5 detik busur dibagi 3600 sekon atau 3600 detik, ketemu ya, ini kecepatan sudut tangensialnya nih. Sekarang jadi disuruh cari kecepatan linier tangensial nih. Kecepatan linier tangensial tak lain adalah ini kecepatan sudut ya dikali dengan jaraknya. Ingat, kecepatan sudutnya harus dinyatakan dalam radian dulu. Nah, 1 radian itu adalah 206,265 detik busur. Atau kalau dalam detik busur, 1 detik busur itu sama dengan 1/206,265 radian. Jadi karena ini dalam detik busur ya tinggal kita bagi dengan 206,265. Maka ini nanti akan ketemu kecepatan linier dalam satuan jarak per detik. Nah, ini jaraknya kita ubah ke dalam meter nih. Oke.